Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini aku akan mengulas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tentang sesi 1, yaitu orientasi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, apa sih pendidikan kewarganegaraan itu? Yuk, simak videonya. Kewarganegaraan. Pengertian negara menurut John Locke and Rousseau dalam buku Ilmu Negara mengatakan bahwa negara adalah suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Nah, negara dalam pengertian yang lain dikemukakan oleh Roger F. Soltau dalam buku Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Dikatakan bahwa negara adalah alat atau agensi atau wewenang authority yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama. Next, ada macam-macam bentuk negara. Yang pertama ada negara kesatuan, yaitu negara yang merdeka dan berdaulat yang kesatuannya itu adalah unity. Jadi beberapa pulau atau beberapa daerah atau beberapa wilayah yang bersatu padu dan mendeklarasikan diri sebagai suatu negara. Negara kesatuan pun dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yang seluruh persoalannya dikaitkan dengan negara, langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Nah, yang kedua yaitu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu daerah yang diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dikenakan dengan otonomi daerah atau swatantra. Next, yang kedua yaitu negara serikat atau federasi. Negara serikat adalah suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian dengan mempunyai satu buah pemerintah federasi yang mana bertugas untuk mengendalikan kedaulatan negara tersebut. Yang ketiga ada perserikatan negara atau konfederasi. Nah, konfederasi atau perserikatan negara bukanlah negara itu sendiri, melainkan suatu gabungan dari negara-negara yang sudah merdeka. Yang keempat ada uni. Berbeda dengan konfederasi, pengertian dari uni sendiri yaitu gabungan dari berbagai negara yang memiliki satu kepala negara untuk semua negara yang bergabung dalam uni. Terdapat dua macam, yaitu uni real dan uni personal. Nah, yang kelima ada dominion. Dominion yaitu bentuk negara yang secara khusus terjadi di dalam sejarah ketatanegaraan. Negara Inggris merupakan gabungan dari negara-negara merdeka bekas jajahan negara Inggris pada masa lalu, tetapi tetap mengingatkan diri dalam lingkungan kerajaan Inggris. Selanjutnya yaitu yang keenam, koloni atau negara jajahan, yaitu negara yang berada dalam kekuasaan atau jajahan negara lain dan belum merdeka. Yang ketujuh ada protektorat, yang merupakan negara yang berada di bawah perlindungan negara yang lain, di mana negara tersebut dianggap lebih kuat sehingga dijadikan sebagai tempat perlindungan. Yang kedelapan yaitu ada mandat. Mandat adalah suatu negara bekas jajahan negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua yang kemudian diatur oleh pemerintah perwakilan dengan pengawasan Komisi Mandat PBB. Nah, yang kesembilan itu ada trust. Trust adalah suatu negara yang mana pemerintahannya diawasi Dewan Perwakilan Trusteeship Council atau PBB. Nah, di sini ada pengertian bangsa. Pengertian bangsa menurut Joseph Ernest Renan pada tahun 1822 sampai 1892, yaitu bangsa adalah kelompok manusia yang terbentuk karena adanya keinginan untuk bersatu dengan rasa kesetiakawanan yang agung. Yang kedua menurut Hanson, bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki latar belakang sejarah yang sama, mempunyai cita-cita akan masa depan yang sama, dan merasa memiliki perasaan senasib. Yang ketiga menurut Otto Bauer pada tahun 1882 sampai 1939. Bangsa adalah suatu kesatuan perangai yang muncul karena adanya kesamaan karakter. Kesamaan karakter tumbuh karena adanya persamaan nasib. Yang keempat ada menurut Muhammad Yamin, bangsa adalah sekelompok manusia yang bersatu karena adanya persamaan sejarah, rasa senasib, dan penanggungan.
persamaan bahasa, dan persamaan hukum atau adat dan kebudayaan. Muhammad Yamin menyatakan bahwa pengertian bangsa Indonesia dalam Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober pada tahun 1928 adalah bangsa Indonesia dalam taraf bangsa kebudayaan Sultular Nation, sedangkan pengertian bangsa Indonesia yaitu dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan bangsa negara atau state nation. Oke, next. Friedrich Hertz, seorang ahli kenegaraan dari Jerman, dalam bukunya Nationality in History and Politics mengemukakan bahwa setiap bangsa mempunyai 4 unsur yang berpengaruh dalam terbentuknya suatu negara. Keempat unsur itu yang membentuk sebuah bangsa dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas. Yang kedua yaitu keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebahasaan nasional yang penuh, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya. Yang ketiga yaitu keinginan untuk berkembang dan menjadi bangsa yang mandiri, unggul, memiliki individualitas yang kuat, dan memiliki keaslian atau kekhasan, misalnya menjunjung tinggi, menjaga, dan mengembangkan bahasa nasional. Yang keempat yaitu keinginan untuk menonjol atau unggul di antara bangsa-bangsa dan mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestasi. Next, di sini terdapat beberapa unsur yang berperan dalam membentuk suatu negara, yaitu yang pertama pastinya rakyat. Rakyat yaitu unsur terpenting dalam tatanan suatu negara. Masyarakat atau rakyat merupakan suatu individu yang berkepentingan dalam suksesnya suatu tatanan dalam pemerintahan. Yang kedua ada wilayah atau teritorial. Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa adanya suatu wilayah. Unsur wilayah dengan batas-batas yang jelas sangat penting. Demikian pula dengan khusus wilayah yang bersangkutan, artinya apakah layak suatu wilayah tersebut masuk ke dalam suatu negara tertentu atau sebaliknya dipecah menjadi wilayah berbagai negara. Yang ketiga yaitu pemerintah yang berdaulat. Pemerintah berdaulat merupakan pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat. Yang keempat yaitu pengakuan dari negara lain. Tentu saja ya, pengakuan dari negara lain itu harus dimiliki oleh suatu negara supaya keberadaan negara tersebut diakui oleh negara-negara lain. Unsur ini juga disebut unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain atas terbentuknya suatu negara. Oke, mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai orientasi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. See you next time guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.